pernyataan yang lainnya yang memicu kemarahan umat Islam. Jadi begini, apa sikap kita? Saya terkesan dengan sikap Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, termasuk pesan dari Habib Umar bin Hafidh. Jadi kata beliau, mereka membenci Nabi kita karena mereka nggak tahu. Maka Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri minta ketemu. Ini kan kasus lama nih Pak. Cuman pernyataan Immanuel Marconnya yang baru kan. Pernyataannya yang baru. Dia minta ketemu dengan salah satu pembuat karikatur. Dengan dua-duanya sih sebetulnya. Cuman satu yang mau. Si penista Nabi, penghina Nabi kaget. Tuan, semua orang ingin membunuh saya. Sampai dulu kan majalah Charlie Hebdo itu kan Pak, diserang teroris kan. Semua orang pengen membunuh saya. Tapi mengapa Tuan ingin beramah tamah dengan saya? Apa jawab Habib Ali? Anda menghina kakek saya dan Anda menghina Nabi kami karena Anda tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kalau Anda tahu, mungkin Anda tidak akan pernah berani menghinanya. Aku cuman memohon kepada Anda, izinkan aku berdoa di dadamu. Tempel tangannya Pak, doa agar dapat hidayah. Si penista masuk Islam. Allahu Akbar. Itu yang benar sikap kita. Tunjukkan akhlak yang mulia. Karena begini, saya masih percaya dengan buku John L. Esposito tentang The Clash of Civilization, benturan peradaban. Karena ngapa? Barat paling takut dengan pertumbuhan umat Islam di Eropa. Harus ada cara menghambatnya. Bagaimana caranya? Tuduh Islam itu agama teroris. Nah belakangan di Eropa ini Pak, tingkat radikalisme terorisme itu turun drastis. Dan ada dua negara Eropa yang angka masuk Islamnya sangat tinggi, Perancis dan Rusia. Hampir tiap hari orang masuk Islam di Perancis sama Rusia itu. Nah ini harus dihambat. Ini gimana caranya? Mancing mereka, panasin orang Islam ini biar mereka ngebom. Jadi agar mereka bisa nuduh jangan masuk Islam. Islam itu agama tukang ngebom, agama tukang marah, agama radikal. Ini jebakan Batman ini. Jangan kejebak kita. Ayo kita tunjukkan akhlak kita. Kalau bisa senyum sama Immanuel Marcon, gitu kan. Dia yang masuk Islam kalau bisa. Itu dakwah yang sebenarnya. Kita ini sempat lalai kok marah-marahan. Kok caci maki, pikir saya. Ada yang salah dengan cara dakwah kita. Karena mereka nggak kenal Islam. Kalau kata Habib Nurmagomedov, wah ini petinju UFC yang baru pensiun dan menjadi petinju UFC terbaik sepanjang sejarah. Kemenangan clear, bersih dan bermoral. Di pertarungan terakhir apa kata Habib Nurmagomedov? Orang non muslim tidak membaca Al-Quran. Orang non muslim tidak membaca hadis. Tapi mereka membaca perilaku. Maka indahkanlah akhlakmu sehingga mereka mengenal Islam yang sejatinya. Iya juga, benar Habib Nurmagomedov ini Pak, benar sekali itu. Oke, kita ngacu ke agama dulu. Bagaimana sikap Rasulullah ketika beliau dicaci? Ada dua Umar yang mencaci Nabi. Satu Amr bin Hisam, nyebutnya orang juga Umar. Satu Umar bin Khattab. Dua pencaci Nabi. Apa kata Nabi? Ya Allah, kasih hidayah dua Umar itu. Setidak-tidaknya kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Amr bin Hisam itu Pak memang bejat Abu Jahal. Tapi kalau dinilai bejatan Umar, Umar kerjaannya nyaci maki Nabi. Adiknya digamparin gara-gara baca Quran. Quran dirobek-robek oleh Umar. Anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Anak dia nggak di lubang. Anak perempuan nanya, "Papa," kalau bahasa kitanya, "buat apa lubangnya?" "Buat kamu main nak. Nanti kalau udah jadi kamu main di dalam ya." "Iya Pak." "Udah jadi nak, turun," kata Umar. Loncat-loncat anaknya Pak saking senengnya. Dari atas sama Umar ditimbun hidup-hidup anaknya.
Saking bejatnya. Tapi karena doa Nabi, Umar masuk Islam, dapat hidayah dan jadi pembela Islam. Itu akhlak Nabi terhadap penghinanya. Yang paling spektakuler itu kisah pengemis buta. Setelah seminggu usai wafatnya Nabi, Abu Bakar ke rumah Nabi, menjumpai anaknya. Aisyah, kata Abu Bakar, ada enggak sunnah Nabi yang belum abah kerjakan? Ada, kata Aisyah. Tuh di ujung gang, di ujung pasar, ada pengemis yang oleh Nabi tiap hari disuapin makan. Oh begitu, kata Abu Bakar. Tak tengok sekarang. Tengok. Ya kaget Pak Abu Bakar. Pikir pengemis biasa. Ini pengemis agamanya Yahudi. Sambil ngemis, buta ini orang tunanetra. Kalau ibarat pengamen tunanetra itu ngamennya dengan caci maki. Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad mesum. Diulang-ulang. Pendusta, pembohong, mesum. Pendusta, pembohong, mesum. Coba kalau dia itu namanya Emmanuel Marcon. Oh mungkin udah ditebas palanya itu Pak. Yahudi itu permusuhannya paling besar dengan Islam. Udah pengemis, buta, Yahudi juga. Kata Abu Bakar, pengen tak jitak aja nih orang. Kalau bahasa kitanya begitu Pak. Tapi karena ini Nabi yang lakukan, maka dia lakukan Pak, disuapin. Nyuapin baru separoh, si pengemis pegang tangan Abu Bakar. Kamu siapa? Man anta? Saya yang biasa nyuapin kamu tiap hari. Bohong. Itu bukan Anda. Lo apa bedanya, kata Abu Bakar? Karena yang biasa menyuapiku tiap hari, dia lembutkan rotinya. Setelah lembut dia pelan-pelan suapkan ke aku. Dia kasih minum aku, sabar dia menunggui aku sampai aku kenyang. Kata Abu Bakar, yang nyuapin kamu seminggu yang lalu sudah wafat, meninggal dunia. Lo siapa dia? Dialah Muhammad bin Abdullah yang tiap hari kamu caci maki, tiap hari kamu hina. Langsung geblak pengemis pingsan. Bangun dari pingsan langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Memang sepanjang Nabi hidup dia mencaci maki Nabi Pak. Bahkan hidayah tak datang ketika Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi wafat, hidayah itu datang. Itulah nasib penghina Nabi. Itulah nasib pencaci maki Nabi. Dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena akhlak Nabi. Coba kalau Nabi ngajarin pancung aja leher orang itu, Nabi tidak ngajarkan itu. Satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kasus Bir Maunah. Penghafal Quran dibantai karena mereka ditipu, Nabi ditipu oleh orang-orang kafir. Quran diinjak-injak Pak. Ada yang ngencingin Quran, ada yang buang hajat di atas Quran itu. Dicabik-cabik, semua penghafal dibunuh di Bir Maunah. Nabi demo kepada Allah 30 hari demonya. Allahumma al'an ri'lin, Allahumma al'an Dhakwan, Usayyah. Demo. Setelah 30 hari Allah turunkan firman-Nya. Ali Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sudah Muhammad, berhenti. Sudah berhenti Pak. Bukan urusanmu lagi sekarang, kata Allah. Ini urusanku. Aku ingin memberi ampun mereka karena mereka bertaubat. Au yautuba alaihim. Apakah taubat mereka diterima? Hakku, kata Allah. Au yu'adzibahum, apakah mereka akan diadab? Itu urusanku, bukan urusanmu. Fa innahum dzalimun, dikarenakan mereka melampaui batas. Berhentilah berdoa itu. Lantas Nabi mulai calling down. Mulai adem Pak. Ya Allah, kalau aku boleh memilih, jangan engkau azab mereka, tapi sebaiknya engkau berikan hidayah kepada mereka. Allahu Akbar. Kita pun boleh ngomong, ya Allah, kalau kami boleh milih, jangan engkau azab Prancis itu, jangan engkau azab Emmanuel Macron itu, tapi berikan mereka hidayah. Kira-kira setuju kali Pak? Harus begitu kita. Jangan nirutin emosi. Karena lebih baik hidayah yang datang. Makanya saya setuju sama Jaula itu Pak. Daripada nyaci maki Amerika, datanglah ke Amerika, dakwah ke sana. Daripada nyaci maki Perancis, datanglah ke Perancis, dakwahlah ke sana. Emosi sesaat tidak akan menjadi solusi bagi kita. Kasus Taif itu lebih hina lagi kan, bukan lagi mencaci
fisiknya kan, bukan hanya mencaci dalam kata-kata. Peristiwa Taif udah dicaci maki, dilemparin batu, Nabi penuh dengan darah, dikemparin kotoran, Nabi terjatuh dipaksa bangun lagi, sampai Nabi sembunyi di kebun Rabi'ah sambil nangis. Allahumma inni an ashku ilaika du'afa quwwati. Nangis Nabi. Ya Allah, karena kekasihnya begitu, kata Allah, Jibril, temuin tuh Muhammad. Mau apa dia? Datang Jibril, Muhammad mau apa kamu? Kita bunuh semua itu mereka. Datangkan wabah yang lebih dahsyat dari corona. Datangkan gempa bumi, datangkan badai pasir. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril, aku cuma pengen nangis. Biarkan mereka semua menganiaya, mencaci maki aku, tapi aku masih berharap ada di antara keturunan mereka yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jelas dalilnya sahih semua ini Pak. Tapi kalau, mohon maaf betul, kalau memboikot, saya bukan nggak setuju, tapi itu pendapat pribadi boikot itu Pak, bukan pendapat agama. Agama nggak pernah mengajarkan itu. Nabi beli beras, gandum sama orang Yahudi. Tidak ada satupun ayat maupun hadis yang mengajarkan boikot produk Nasrani, boikot produk Yahudi. Tidak ada. Karena urusan muamalah itu netral. Tapi kalau secara pribadi orang pengen memboikot, boleh. Hak pribadi kan, ingin memboikot silahkan. Tapi pribadi, jangan diatasnamakan pendapat agama. Kalau pendapat agama seperti yang saya sampaikan tadi, saya menyampaikan begini Pak, saya tahu betul ini pasti beda pendapat, tapi itulah sikap pemikiran saya, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Karena gini, Aqua misalnya, nggak ngaruh boikot Aqua itu Pak, sama Perancis nggak ngaruh. Yang ngaruh apa? Pabrik Aqua tutup, karyawan Aqua PHK semua. Itu siapa? Mamang kita sendiri, ponaan kita sendiri, tetangga kita sendiri. Aqua kan Indonesia itulah. Ini yang jadi persoalan. Mau kita boikot apanya gitu? Itu akan jadi persoalan nantinya. Ujung-ujungnya kalau kita boikot Aqua nanti ngerembet, boikot Unilever. Unilever banyak, semua jenis produk dalam toko itu Unilever semua itu merembet. Ujung-ujungnya ngeboikot HP. Apa kuat kita ngeboikot HP? Merembet kemana-mana. Karena itulah mengapa urusan muamalah tidak dibatasi oleh Nabi. Tapi kalau secara pribadi, pendapat pribadi ya juga nggak salah. Tapi jangan diatasnamakan pendapat agama. Yang bahaya itu begini Bapak Ibu. Yang ngena betul, contoh, Eropa memboikot sawit Indonesia. Dampaknya jelas Pak, jeblok harga sawit. Kan begitu? Nah kita ini kalau bisa, kalaupun mau boikot, boikot yang kayak gitu. Ada nggak produk mereka yang bikin mereka jeblok? Kalau Aqua ya kita sendiri yang kena, terus terang saja. Produk-produk dalam negeri itu. Tapi kalau kayak Eropa memboikot kopi misalnya Pak, kerasa betul. Karena saya ini petani Pak. Saya ini petani, harga kopi rendah. Ketika bertanya apa? Masalahnya diekspor. Sawit juga begitu. Eropa itu sudah bertahun-tahun ini nggak mau nerima CPO, minyak mentah, sawit mentah Indonesia itu nggak mau. Nggak tahu, ada kepentingan balik layar, mungkin ingin melemahkan ekonomi kita atau apa namanya. Kopi, kemudian cengkeh, lada, kemudian sawit, karet ya Pak, karet. Zaman PSBY mahal karena ekspor ke Eropa kan. Sekarang diboikot tuh nggak bisa masuk Eropa. Nah, hal-hal begini kita sudah kena yang nggak enaknya. Urusan boikot ini justru mereka yang sudah duluan boikot kita tanpa kita sadari. Makanya kalau bisa ada yang efeknya kayak gini, saya malah setuju juga. Tapi menurut saya itu harus dikaji secara matang. Jangan sampai contohnya begini, saya berpendapat begini, nanti ustadz yang lain mencaci maki saya. Jangan gitu ya. Ini pendapat saya murni Pak, dari pandangan saya dan ngacu kepada akhlak Rasulullah SAW. Tunjukkan akhlak kita kepada mereka. Yakin mereka akan masuk Islam. Karena begini, Perancis dan Rusia, dua negara yang angka masuk Islamnya sangat tinggi sekali. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Nah, satu-satunya cara untuk membendungnya, bangun pencitraan Islam agama teroris. Tapi gimana caranya? Pancing agar mereka marah, agar radikalisme bangkit kembali. Nah, itu saja. Saya cuma satu pesan, silahkan kita beda pendapat tentang urusan boikot, tapi satu saja yang dipegang. Jangan terpancing emosi. Apalagi sampai kita ngebom. Karena itu yang sebetulnya target yang mereka inginkan. Satu hal lagi, kasus WTC, Pentagon, mengapa pasca itu banyak orang Amerika masuk Islam? Karena banyak orang Amerika sadar
WTC Pentagon, Al-Qaeda dan Usama bin Laden adalah bikinan Amerika untuk membendung masuk Islam di Amerika. Makanya mereka sadar Islam itu nggak begitu, tapi dibikin, dikreasi agar Islam itu terkesan agama teroris. Demikian. Ada yang mau ditanyakan, nanti kelamaan ceramahnya.